Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 12 yang berjudul BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asuransi Sosial. Perkenalkan, nama saya Miski Imdadia dari kelompok 6. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang lebih dikenal dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, jaminan sosial. BPJS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. Selanjutnya ada tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan, yaitu berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan juga bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban BPJS Kesehatan. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan tidak berbeda dengan hak dan kewajiban konsumen pada umumnya, yaitu ada hak untuk memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan merupakan hak mutlak bagi setiap peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi semua fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan penunjang. Selanjutnya ada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang berupa layanan jaminan sosial dan proteksi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia hingga pensiun. Selanjutnya ada jenis keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap jenis keanggotaan nantinya akan mempengaruhi program-program BPJS TK yang bisa diikuti. Berikut adalah jenis keanggotaannya, bisa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dimiliki: penerima upah atau PU, bukan penerima upah atau BPU, jasa konstruksi atau JAKON, pekerja migran Indonesia atau disebut juga PMI. Selanjutnya ada manfaat BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ketika kamu memiliki BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya kamu bisa mendapatkan jaminan proteksi dan risiko sosial seperti kecelakaan kerja hingga kamu pensiun nanti. Selain itu, BPJS TK ini juga memberikan kamu jaminan kematian sehingga bila sesuatu terjadi padamu sebagai kepala keluarga, pemerintah akan memberikan santunan kepada yang ditinggalkan. Sembari memiliki BPJS Ketenagakerjaan, kamu juga perlu memiliki dana investasi untuk hari tua nanti. Selanjutnya ada asuransi sosial. Asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Prinsipnya adalah mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan subsidi silang untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Sederhananya, berbagai golongan masyarakat bisa saling membantu. Perbedaan asuransi sosial dan komersial. Perbedaan utama kedua jenis asuransi ini ada pada ketentuannya. Jika asuransi komersial bersifat sukarela dan berorientasi profit, asuransi sosial wajib dimiliki oleh seluruh WNI dan bersifat non-profit. Selain itu, asuransi komersial tidak menanggung semua jenis penyakit, sementara asuransi sosial menanggung hampir semua jenis penyakit termasuk gagal ginjal hingga kanker. Selanjutnya ada ciri-ciri asuransi sosial. Bersifat wajib bagi setiap individu, dibangun dengan landasan asas gotong royong dengan prinsip kebersamaan. Premi berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat pekerja bernaung.
bersifat dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, dan bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia. Nah, di masa lalu, penyedia layanan program pemerintahan ini terdiri atas 5 perusahaan persero berstatus BUMN, antara lain yaitu ada PT Askes atau Persero, PT Jamsostek atau PT Jasa Raharja, PT Taspen, PT Apsari. Pada perkembangannya, PT Askes dan PT Jamsostek dilembur menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau disingkat dengan BPJS. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.